Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,37% ke angka 6.255. Di video ini saya akan memberikan hasil screening saham-saham potensial dan review beberapa saham yang telah dibahas sebelumnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai menganalisa saham-saham potensial yang masih mungkin naik minggu ini, saya akan coba membahas kembali atau mereview kembali saham-saham yang telah saya analisa minggu lalu. Yang pertama itu saham agro. Minggu lalu saya telah menganalisa saham ini dan target analisa di video sebelumnya adalah di harga 1.250. Dan hari ini agro naik 10% atau 9% lebih ke harga 1.275. Jadi target analisa di video sebelumnya telah tercapai. Dan saat ini masih ada potensi untuk lanjut menuju harga 1.400. Jadi trennya saat ini masih oke. Jadi sebelumnya sempat bertahan di atas garis EMA 50, setelah berhasil rebound masih terus bergerak naik. Kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Teman-teman bisa lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi menurut saya agro masih ada potensi untuk berusaha break dari harga 1.400. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin hold saham ini, menurut saya selama masih berada di atas harga 1.200 teman-teman masih bisa hold. Tapi apabila ingin take profit, apabila minggu ini SAR mendekati atau menuju harga 1.400 agro mulai turun, teman-teman bisa take profit apabila memang rencananya trading jangka pendek. Tapi lihat berita atau lihat sentimen tentang bank-bank digital, saya melihat agro masih ada potensi untuk minimal ke harga 1.500. Tapi mungkin itu tidak dicapai dalam satu minggu ini. Tapi apabila tercapai itu akan lebih bagus. Tapi jika kita lihat tren, agro saat ini masih oke trennya. Jadi belum ada tanda-tanda akan bergerak turun. Jadi potensi minimal mencoba break harga 1.400 masih ada minggu ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, menurut saya sebenarnya sudah telat. Karena harga saat ini sudah lumayan tinggi. Karena memang sebelumnya saya membahas pada saat masih berada di sekitar harga 1.100. Tapi apabila teman-teman masih mau coba entry, silakan, tetapi harus lebih hati-hati. Setelah itu kita coba lihat saham TINS. Saham TINS pada hari Sabtu kemarin juga baru saya analisa. Pada saat itu saya menjelaskan TINS masih ada potensi untuk naik menuju harga 2.500 minggu ini. Dan hari ini harga 2.500 telah tercapai. Tapi jika kita lihat, TINS masih mulai bergerak turun setelah menyentuh resisten ini. Karena memang harga 2.500 saat ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham TINS. Jadi setelah sempat naik lumayan tinggi, pada saat penutupan candle yang terbentuk masih candle merah. Walaupun TINS hari ini masih naik 2% lebih ke harga 2.370. Kita coba lihat dulu data broker summary-nya. Jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan asing masih melakukan distribusi. Jadi untuk saham TINS, apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, hati-hati apabila minggu ini TINS masih berusaha naik di atas harga 2.500 dan masih gagal. Jadi apabila masih gagal break, sebaiknya pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena memang resisten ini lumayan kuat. Satu, Antam juga bisa kita lihat. Hari ini masih naik menuju harga 3.000, tetapi masih gagal naik di atas harga 3.000. Ini bisa kita amati karena candle hari ini masih candle hijau. Dan jika kita lihat asing masih masuk membeli saham ini. Teman-teman bisa lihat hari ini asing masih akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi saham Antam masih bisa kita amati. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini masih bisa hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry harus lebih disiplin karena harga lumayan tinggi saat ini. Apabila minggu ini Antam berhasil break dari harga 3.000, maka target berikutnya adalah di resisten di harga 3.200 sampai 3.300. Ini juga mesti hati-hati dan saran saya sebaiknya trading jangka pendek. Apabila mendekati resisten gagal break,
sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila memang mau hold terus, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, selalu saya sarankan untuk hold apabila memang pingin trading jangka panjang atau investasi. Sekarang kita coba lihat MDKA. Saham MDKA ini juga beberapa kali telah saya analisa, dan hari ini jika kita lihat MDKA naik lumayan tinggi. Malah sempat naik menyentuh harga 3.000 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi hari ini walaupun naik 7%, MDKA masih belum break dari resisten harga 2.800. Dan jika kita lihat 3 kali MDKA berusaha naik di atas harga 2.800 dan masih gagal. Satu selalu turun dan bergerak sideways. Hari ini MDKA masih berusaha naik menembus resisten nih. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, hari ini Bandar masih masuk melakukan akumulasi. Teman-teman juga bisa lihat asing masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Ini yang membuat MDKA walaupun harga emas saat ini masih mulai bergerak turun, MDKA saat ini minimal masih sideways dan masih ada potensi untuk naik karena asing masih terus masuk mengakumulasi saham ini. Mungkin ada beberapa yang menyatakan, Pak, ngapain bahas asing pada saham-saham yang bukan dibandari asing? Tapi teman-teman harus tahu logikanya. Memang asing membandari saham-saham yang big caps atau seperti BBCA, BBRI, Telkom, dan lain-lain yang memang blue chip. Tapi asing juga harus kita tahu pergerakannya di semua saham kecuali saham gorengan. Karena prinsipnya tetap sama. Asing masuk atau kita retail masuk tujuannya cuma satu, ingin mendapatkan profit. Contohnya kita anggap asing masuk seharga senilai ini di harga 2.800. Berarti mereka harus menjual di atas harga 2.800 baru profit. Tidak mungkin mereka masuk di harga tersebut tapi menjual di harga 2.600. Apalagi asing yang masuk tuh sebagian besar adalah institusi. Jadi bukan retail seperti kita. Jadi pasti informasi yang mereka dapat lebih banyak dan mereka duitnya lebih banyak. Tapi memang strateginya bukan untuk trading jangka pendek untuk 1-2 hari. Minimal mungkin mereka 2 minggu atau 1 bulan. Tapi ya kita nggak ngerti. Intinya jika kita lihat seperti Antam saja, 5 hari terakhir ini asing masuk, harga Antam naik. Padahal Antam juga bukan di bandari asing. Jadi intinya kita mau saham apapun, kita juga perlu tahu apa yang dilakukan asing. Walaupun bukan berarti asing beli kita ikutan beli. Tapi asing beli peluang untuk naik masih ada. Sekarang kita lihat ITMG. ITMG jika kita lihat hari ini naik 4% lebih. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, saat ini masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Dan jika teman-teman lihat di harga 13.000, ITMG masih selalu gagal naik. Jadi setiap kali berusaha naik di atas garis EMA 50 tetapi selalu tertahan di harga 13.000. Setelah mulai turun kembali. Jadi ini untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, selalu saya jelaskan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan apabila minggu ini berhasil naik di atas harga 13.000, maka potensi terdekat adalah di harga 14.000. Dari data broker summary ini juga bisa kita lihat Bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 4% nih. Dan asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi TMG minggu ini juga masih ada potensi untuk bergerak naik. Yang teman-teman bisa amati adalah saham Adro. Adro bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 150, tapi masih bertahan di atas harga 1150. Ini ada potensi untuk terbentuk double bottom, tapi apabila berhasil naik di atas garis EMA 150, apabila masih gagal break maka akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman mau swing trade bisa amati saham ini. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 maka target berikutnya adalah di harga 1300. Jadi Adro bisa kita amati saat ini. Beberapa saham lain yang bisa teman-teman amati adalah saham MNCN.
teman-teman bisa lihat MNCN saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi MNCN untuk garis EMA 150 di harga 1030, resisten di EMA 50 di harga 1100. Jadi apabila minggu ini MNCN berhasil naik di atas garis EMA 50, target berikutnya di harga 1200. Ini beberapa saham bisa teman-teman amati yang saat ini masih belum bergerak naik. Bisa kita lihat asing 3 hari terakhir masih masuk, ini masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi memang untuk video ini saya pembahasannya lumayan cepat karena memang saham yang akan saya bahas lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi MNCN bisa teman-teman amati karena masih bertahan di atas garis EMA 150. Sedangkan untuk keras sebelumnya telah saya analisa dan saya sarankan untuk tunggu di harga 700. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa entry. Hari ini bisa kita lihat sempat naik ke harga 740 tetapi masih gagal. Saat itu mulai turun kembali. Tapi saat ini masih berada di atas support di harga 700. Dengan target di harga 800. Jadi apabila masih bertahan di atas harga 700 masih bisa hold. Dan apabila teman-teman memang mau tujuannya hold lebih lama atau investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini juga masih oke. Jadi ini salah satu saham yang masih belum jalan saat ini, tapi masih bisa kita amati. Berikutnya RAS juga sebelumnya telah saya sarankan untuk diamati. Teman-teman bisa lihat saat ini juga masih berada di atas garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 di harga 705. Jadi sama untuk RAS target take profit di harga 800. Jadi selama masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 150, sahamnya juga masih bisa di hold. Jika kita lihat untuk keras hari ini masih dilakukan distribusi. Dan jika kita lihat Bandar juga masih melakukan distribusi. Karena itu dia masih bergerak sideways. Untuk RAS jika kita lihat Bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi teman-teman bisa amati saham ini. Karena dia masih belum bergerak naik, tapi berada dekat dengan supportnya. BBTN juga teman-teman bisa lihat karena saat ini sudah berada di atas resisten harga 1900, tapi memang masih belum terkonfirmasi sudah break. Tapi dari grafik yang ada masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 2000 atau resisten kuat berikutnya di harga 2000. Dan jika kita lihat trennya saat ini masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi BBTN untuk teman-teman yang mau entry bisa swing trade, tapi harus hati-hati karena sudah dekat dengan harga 2000. Dan jika kita lihat asing selama seminggu ini juga terus masuk melakukan akumulasi. Dan Bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi minggu ini BBTN masih ada potensi untuk naik menuju resisten kuat di harga 2000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.